Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channelnya Andi Syafaat At-Sauri, di keluarganya Andina. Bagaimana kabarnya abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang ada di rumah saat ini? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang lancar, kesehatan dengan keluarga kita ya. Oke, di vlog kita di hari Rabu ini kita sharing santai mengenai wirabu usaha atau bisnis atau usaha, atau bagaimana kita mengembangkan bisnis ya. Oke, bisnis usaha bisa dibilang tidak asing lagi sama kita ya, tidak asing kita dengar ya. Yang pastinya ada yang bisnisnya berkembang, ada yang mungkin biasa-biasa aja, atau malah ada yang stagnan. Ya, di awalnya ya punya semangat yang luar biasa, ya semangat yang menggebu-gebu untuk bisa buka usaha, memulai usaha, kemudian pingin sukses, berhasil mewujudkan impiannya melalui bisnis ya, atau usaha yang dirintisnya. Tapi kenyataannya dalam perjalanannya baru sebulan, 2 bulan, masuk ke 3 bulan ya, yang semangatnya kalau di level kan level 10 ya, kayak keripik pedas-pedas level 10 itu, di bulan ketiganya udah jadi -1 ya, artinya udah down, udah jatuh ya. Oke, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Yang di awalnya semangat, akhirnya di dalam perjalanan udah tidak semangat ya. Oke, kita akan bahas, kita akan bedah ya, berdasarkan pengalaman saja dan berdasarkan sharing-sharing dari rekan-rekan kita ya, yang mengalami hal itu kemudian mereka bisa bangkit. Oke, yang pertama ya, di awal mereka kerja keras ya, di awal kerja keras tapi lupa mereka bagaimana bisa belajar untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kata kuncinya kurang belajar ya. Ya, belajar sama siapa tentunya. Kalau saya bagikan ketiga saja. Pertama, kalau kita mau mengembangkan bisnis kita, kita sudah punya bisnis, ya kita belajar dengan orang yang tepat. Ya, orang yang tepat yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Betul nggak? Kalau kita bisnis kuliner, ya kita harus cari dong ya profil ya mentor yang sudah berhasil di bisnis kuliner, bukan yang hancur di bisnis kulinernya gitu. Atau bukan yang tidak berbisnis kuliner, ngajarin teman-teman, wah berbahaya itu ya, bisa salah kasih resep, tips ya. Kita belajar dengan mentor, bisa cari banyak komunitas-komunitas yang tergabung dalam bisnis kuliner ya. Di sana Anda akan menemukan orang-orang yang tepat, mentor-mentor yang tepat untuk Anda bisa ajak diskusi, sharing, atau kerjasama. Oke ya. Kemudian Anda bisa belajar ya melalui buku-buku yang sudah tersedia. Anda mungkin hari ini ingin belajar mengenai buku pengembangan diri, atau mungkin buku bisnis yang bidang Anda, atau buku-buku yang pas menurut Anda. Anda tinggal pergi ke toko buku, ke Gramedia, cari, kan simple ya. Setelah itu Anda bisa belajar melalui YouTube. Banyak banget itu akan membahas. Kemudian setelah Anda belajar di buku, YouTube, Anda bisa lakukan yang namanya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Kalau Anda sudah punya mentor, Anda belajar dari buku YouTube, kemudian ada ATM, itu udah
teknisnya 90% Anda udah oke. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda belajar kepada lingkungan atau komunitas Anda. Itu penting, ya. Jadi Anda masuk komunitas, ya. Kalau tidak masuk komunitas, saya rasa ilmu-ilmu kita nanti nggak terupdate, karena di komunitas itu update ilmunya luar biasa. Makanya ada sebuah istilah, komunitas is imunitas, ya. Kalau kita jalan sendiri, ya semangat kita kadang turun naik, ya. Kalau istilah orang tua kita dulu, hot chicken gitu ya, panas-panas, gitulah, panas-panas tai ayam gitu. Maksudnya sehari ini semangat, besok enggak semangat, enggak. Tapi kalau kita masuk ke komunitas, ya, emosi kita, semangat kita itu akan terjaga. Itulah imunitasnya. Oke? Sip ya, mau belajar ya. Jadi itu yang tips pertama. Yang kedua, setelah bulan kedua, bulan ketiga, actionnya kurang, ya. Jadi mereka awalnya actionnya luar biasa, dalam perjalanan, dalam berproses dikendorin actionnya. Kalau udah actionnya, usaha kerasnya dikendorin dan bisnisnya belum jadi, apakah bisa berkembang? Ya, kemungkinan tidak bisa berkembang. Ya, artinya di sini ya actionnya kita itu tetap harus seperti di awal. Ya, kemudian nanti Anda punya tim, ya, Anda salurkan bagaimana cara kerjanya, usahanya seperti Anda awalnya. Ya, oke. Jadi action itu tetap, ya, kerjanya jangan dikendorkan. Oke. Yang ketiga adalah ini yang kadangkala ya jadi momok bagi saya atau mungkin tim-tim bisnis atau teman-teman yang lagi merintis bisnis, mental instannya, ya. Karena berpikir gini, ketika membangun bisnis, buka usaha, ya teman-teman, langsung di pikiran mereka sebulan 2 bulan sudah menghasilkan, udah langsung di pikiran mereka 6 bulan udah break even point, pulang modal. Dan di pikiran mereka 1 tahun mereka dengan bisnis lakukan percepatan dan mereka langsung bisa kaya, mewujudkan impian mereka. Oke, boleh kita berpikir seperti itu, tapi kita harus paham ada yang namanya hukum proses, ya. Tidak bisa simsalabim, karena pekerjaan besar tidak akan mungkin bisa dilakukan dalam waktu 1 malam. Membangun rumah nggak mungkin bisa 1 malam, bisa, tapi asal-asalan ditiup angin jatuh. Bangun fondasi pasti akan butuh waktu, proses. Ada beberapa kita yang punya mental yang namanya mental instan, pengen cepat. Saya pun dulu harus berpikir seperti itu. Setelah saya belajar dari buku-buku YouTube, kemudian komunitas, saya paham sekali. Ternyata setiap kita punya yang namanya mental itu, tapi kita bisa manajemen dan kita bisa belajar bahwasanya mental itu ya tidak tepat, tidak baik, ya. Jadi kita harus paham dan harus betul-betul kita bentuk mental kita. Ya, mental instan jadi mental berproses, ya. Kalau cepat rasanya kalau untuk membangun sebuah bisnis enggak, ya. Karena kita belajar aja masak mie instan aja, yang instan aja butuh direbus airnya, dimasak, digoreng, ya. Kemudian kurang lebih 15 menit lah atau 10 menit baru disajikan. Artinya di situ kan berproses toh, ya. Kalau kita makan aja bisa aja, tapi kan tidak menarik gitu, tidak enak. Ya, itu dia beberapa tips ya bagi teman-teman semuanya yang di awalnya semangat banget, tapi dalam prosesnya ya mau mengembangkan bisnisnya udah blok. Satu lagi teman-teman semuanya, bisnis kita, apapun bisnisnya saat ini udah mengarah kepada online. Dan kita berusaha bagaimana bisnis kita juga
ya tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi online juga. Jangan baku banget. Kalau teman-teman apapun yang dijual hari ini kombinasikan dengan online-nya. Ya, tadi saya pagi tadi saya ngobrol sedikit dengan abang-abang yang jualan masker. Saya beli ya maskernya. Coba bayangin dia lagi duduk ya di dekat jalan, habis itu dia punya HP ya, dari HP-nya itu ya dia bisa online Facebooknya, atau di Facebooknya, Instagramnya dia fotokan apa yang dijualnya, kemudian dia share, bilang jual masker murah, antar alamat ya, kemudian bisa jemput di lokasi, share lokasi. Nah itu memudahkan, dia memanfaatkan WA-nya ya. Jadi selain dia punya tempat mangkalnya, dan dia memanfaatkan media sosial untuk menjangkau orang banyak, teman-teman semuanya ya. Begitu juga teman-teman yang hari ini punya bisnis ya, manfaatkan teknologi lebih lanjut. Oke, itu aja sharing santai kita teman-teman semuanya ya. Kalau bermanfaat bisa like, comment, subscribe ya, agar channel ini berkembang ya teman-teman ya. Karena setiap hari Rabu insya Allah kita sharing santai seperti ini, berbagi mengenai pengembangan bisnis dan peluang bisnis ya. Dan saya juga membuka peluang bisnis bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis ya. Tidak melihat latar belakang, apapun profesi teman-teman bisa bekerja sama kita. Dan tentunya bukan orang yang berlatar belakang bisnis juga bisa ya, karena kita di sini belajar berbisnis, belajar memulai. Saya punya beberapa tim ya, salah satunya saya punya tim saya kenal di Instagram. Beliau tidak pernah berbisnis, kemudian mencoba jualan ya, kurang lebih seminggu 2 minggu jualan beliau memang tidak ada yang lihat, belum ada, paling nanya-nanya aja tapi tidak membeli. Akhirnya di minggu ketiga, minggu keempat baru ada penjualan ya. Saya hanya bilang konsisten saja dulu, karena memang seperti itu. Kita lagi mempromosikan, kita lagi menyampaikan kepada teman-teman kita, hey bro, sis ya, teman-teman semuanya, kita ini lagi jualan. Akhirnya alhamdulillah beliau sekarang ini sudah bisa jualan, dan kita mentorin terus setiap harinya. Dan itulah menariknya ya, dari yang tidak bisa jualan, yang tidak bisa berbisnis, akhirnya bisa berbisnis ya. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan buat kita semuanya ya. Sekian dari saya, Andi Syafaat Ats-Tsauri. Bisa follow juga FB kita, kemudian Instagram kita di Andi Syafaat Ats-Tsauri. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di hari Rabu depan di Wirabu Usaha. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.